Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita mulai kembali pertemuan yang kelima terkait dengan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Jadi kalau kita tahu terkait dengan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear adalah topik penting dalam matematika. Ini merupakan salah satu topik yang membicarakan terkait bagaimana persamaan atau pertidaksamaan linear itu memiliki berbagai aplikasi dalam bidang sains, ekonomi, dan teknologi. Oke, untuk sementara kita akan lihat dulu definisi dan konsep dasar dari persamaan dan pertidaksamaan linear. Persamaan linear itu adalah persamaan yang memiliki variabel dan pangkat satu, sedangkan pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel dengan pangkat yang satu juga. Nah, namun kemudian dari persamaan linear itu ada lahirlah dia namanya sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linear yang melibatkan variabel yang sama. Begitu juga dengan sistem pertidaksamaan linear, itu juga merupakan kumpulan dua atau lebih pertidaksamaan linear yang melibatkan variabel yang sama. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan pertidaksamaan atau persamaan linier, itu mestinya sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk perhitungan dari persamaan linier itu biasanya itu ada contohnya pada harga barang. Misal kita temukan masalah untuk menentukan harga dua jenis barang berdasarkan total biaya pembelian. Dan juga ada namanya campuran. Ada contoh kita menentukan jumlah dua atau lebih jenis cairan yang bercampur untuk mendapatkan konsentrasi tertentu. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan contoh persamaan linear itu dalam kecepatan dan jarak, di mana pada saat kita menentukan kecepatan dan waktu tempuh dua kendaraan berdasarkan jarak total yang ditempuh itu dapat dihitung dengan menggunakan sistem persamaan linear. Nah, untuk menghitung sistem persamaan linear itu biasanya orang menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Metode eliminasi sendiri adalah metode yang melibatkan penghapusan salah satu variabel dengan cara menambahkan atau mengurangkan persamaan. Ya, adik-adik tentunya udah pasti udah sering mengenal terkait dengan metode eliminasi ini karena di SMA pun kita sudah sangat sering menggunakan metode eliminasi ini. Baik adik-adik sekalian, tentunya para calon guru pendidikan guru sekolah dasar, kita juga bisa menyelesaikan sistem persamaan linear itu dengan menggunakan metode substitusi. Nah, metode substitusi ini adalah melibatkan penggantian satu variabel dengan ekspresi dari persamaan lain. Jadi, kalau kita bilang ini juga tidak lagi asing bagi adik-adik sekalian ya. Nah, untuk metode determinasi itu juga salah satu dari metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Jadi, kalau selama ini mungkin di SMA kita sudah sering berbicara terkait dengan sistem persamaan linier dengan penyelesaian metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, saat ini kita lebih kepada bagaimana metode determinan berlaku dalam sistem persamaan linier. Nah, dan metode determinan itu sendiri ada dengan menggunakan determinan matriks. Nah, determinan matriks ini adalah dengan menghitung nilai numerik dari dan yang dihitung dari matriks persegi. Jadi matriks persegi itu memiliki ordo yang sama, yaitu misal persegi 2 kali 2, 3 kali 3, atau 4 kali 4. Jadi kemudian juga ada yang menggunakan solusi sistem. Determinan dapat digunakan untuk menentukan apakah sistem persamaan linear memiliki solusi yang unik, banyak solusi asal tidak memiliki solusi. Karena pada dasarnya pada saat kita menghitung sistem persamaan linear itu kita bisa saja nanti menghasilkan ada yang memiliki solusinya itu unik, ada memiliki banyak solusi, atau bahkan ada juga yang pada saat kita selesaikan itu tidak memiliki solusi. Nah, kemudian kita melihat dari menggunakan aturan Kramer. Aturan Kramer ini adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan. Jadi, tadi kalau kita determinan materi, kita bisa juga menggunakan aturan Kramer dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya, oke adik-adik. Kalau kita melihat dari sistem persamaan linear itu sendiri, definisinya udah pasti kita tahu semuanya. Artinya kita mengulang saja kembali arti dari sistem persamaan linear itu adalah pertidaksamaan
Kalau pertidaksamaan linear itu sama aja dengan persamaan linear. Jadi hanya saja sedikit mengulang. Kalau pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel dengan pangkat satu. Solusinya juga sama. Solusi dari pertidaksamaan linear itu adalah himpunan nilai yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Kemudian representasi dari grafiknya bisa kita gambarkan secara grafik sebagai garis yang membagi bidang menjadi dua daerah. Jadi kalau sistem persamaan linear itu kita hanya menunjuk arah, arahnya ke kiri ke kanan. Tetapi kalau sistem pertidaksamaan linear itu membagi arah, membagi wilayah atau garis menjadi dua daerah. Nah, untuk sistem pertidaksamaan linear itu juga sama, artinya mengumpulkan dua atau lebih pertidaksamaan linear. Jadi kalau tadi itu kita berbicara pertidaksamaan linear, pertidaksamaan linear juga memiliki sistemnya, yaitu sistem pertidaksamaan linear ketika kumpulannya itu lebih dari satu. Jadi kumpulannya dua atau lebih pertidaksamaan yang melibatkan variabel yang sama. Oke. Nah, adik-adik solusinya juga untuk pertidaksamaan linear itu bisa digunakan menggunakan himpunan nilai yang memenuhi semua pertidaksamaan satu sama lain ya. Oke, representasi grafik yang bisa kita berikan juga solusi dari salah satu untuk pertidaksamaan linear yang menggambarkan secara grafik daerah yang memenuhinya. Nah, jadi pada saat ini di Dewas ini itu kalau kita berbicara terkait dengan sistem pertidaksamaan linear dan persamaan linear itu biasanya kita bisa menggunakan pertidaksamaan linear menggunakan aplikasi itu ada sistem namanya rekayasa di mana kita bisa menggunakan memodelkan atau menganalisis berbagai masalah rekayasa seperti desain desain struktur, analisis tegangan dan optimasi sistem. Begitu juga dengan penggunaan dalam sistem pertidaksamaan itu juga atau persamaan itu sering digunakan dalam sistem keuangan, di mana dalam portofolio investasi, kemudian analisis keuangan, perencanaan anggaran, untuk menghitung mengoptimalkan kerugian, mengoptimalkan keuntungan, mohon maaf ya, dan meminimalkan resiko rugi dalam sebuah perusahaan juga biasanya digunakan perhitungan aplikasi sistem persamaan atau pertidaksamaan linear. Selain itu, dalam ilmu pengetahuan itu banyak sekali artikel-artikel yang terkait dengan sistem persamaan linear atau pertidaksamaan linear. Misalkan dalam menganalisis berbagai masalah pasti menggunakan model matematika. Jadi masalah-masalah seperti analisis kimia, fisika, dan biologi itu biasanya dimodelkan menggunakan model sistem persamaan linear atau model sistem pertidaksamaan linear. Jadi, untuk adik-adik sekalian itu sudah tidak ragu lagi bahwa sistem persamaan linear itu memang erat kaitannya dengan pendidikan, erat kaitannya dengan keuangan, masalah sehari-hari itu biasanya sangat erat kaitannya dengan persamaan dan pertidaksamaan linear. Mengapa sih konsep itu sangat penting dipelajari ya? Ya itu dia tadi bahwa kita ketika mempelajari sistem pertidaksamaan linear atau persamaan linear berarti kita akan memecahkan masalah dari berbagai bidang. Kemudian dengan metode yang beragam, kita dapat menyelesaikan sistem persamaan atau pertidaksamaan linear seperti dengan menggunakan metode eliminasi tadi, menggunakan metode substitusi dan juga menggunakan metode determinan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi ini sudah sangat banyak digunakan pertidaksamaan dan persamaan linear, yaitu dengan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga nanti mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linear. Nah, untuk materi-materi berikutnya kita juga sudah sampaikan di dalam Spada Kemdikbud.go.id itu ada materi-materi tambahan terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linear. Oke, terima kasih adik-adik. Salam ketemu kembali pada saat pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih.